Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini, maaf ya kalau saya dalam perjalanan lagi. Mungkin karena kesibukan saya, kesibukan yang sempit, padat. Akhirnya saya dalam perjalanan lagi ini, tapi tidak memungkiri bahwa kalau saya ini membuat video kembali lagi seperti biasa, yaitu sesuai dengan judul video. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya pada yang itu, kerangka berpikir. Nah, dari kolom-kolom komen itu itu paling banyak bertanya masalah kerangka berpikir. Kenapa kok masih dibingungkan kalau membuat kerangka berpikir ya? Padahal kalau di proposal itu kerangka berpikir itu kan hanya di awal, bukan dari menjadi titik finish. Cuma menggambarkan nanti perjalanannya ketika sampai membuat skripsi itu kelihatan bagaimana itu nanti dari kerangka berpikir itu. Tapi kok masih banyak yang dibingungkan. Oke, saya cuma menjawab ya dari keseluruhan itu. Memang ya kalau pertanyaan dalam kolom komen saya itu, maaf ya kalau suaranya tidak jelas. Kalau pertanyaan dalam komen-komen ini memang kalau saya menjawab itu hanya tidak selengkap sampai gambarnya bagaimana, karena pertanyaannya di dalam komen, maka saya menjawab seadanya dengan menggunakan tanda-tanda terkhusus seperti petunjuk tadi, tanda panah gitu. Tapi yang penting nggak ada tanda I love you ini. Oke, gini untuk jawab pertanyaannya, sebenarnya dalam membuat kerangka berpikir itu kita tidak usah buat secara ribet, tidak membuat secara sulit, nanti membuat kita sendiri bingung. Kita buat sederhana aja dalam membuat kerangka berpikir itu. Bagaimana caranya? Begini, kalau misalnya Anda ya, itu yang paling pertama itu yang harus dipahami itu adalah variabel. Jadi variabel yang pertama itu yang paling harus Anda pahami, dari variabel X dan variabel Y. Itu pertama itu yang paling harus Anda pahami. Itu yang pertama yang harus Anda pahami. Kan ya, kita agak landai karena ini ada yang riting yang nggak jelas. Oke, begini, kita lanjut kembali ya. Pertama ya, untuk arus yang paling Anda pahami itu adalah variabel X dan variabel Y. Karena membuat kerangka berpikir itu berjalannya dari pertama itu variabel X menuju variabel Y. Sebenarnya paling rumit itu ketika Anda mempunyai judul dengan model penelitian kuantitatif. Nah, kalau Anda penelitiannya kuantitatif, itu lebih rumit dalam membuat kerangka berpikir. Tapi nggak serumit bagaimanapun, karena intinya ya, kerangka berpikir itu adalah hipotesis. Hipotesis yaitu perkiraan atau perkiraan nanti jalurnya penelitian Anda itu mau jalan kemana. Nah, begitu. Jadi ketika Anda salah dalam membuat kerangka berpikir itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Nanti misalnya Anda salah dalam membuat kerangka berpikir, masih ada proses untuk memperbaiki atau merevisi. Karena banyak loh dalam penelitian itu membuat kerangka berpikirnya tuh hanya ngawur, ternyata di pertengahan jalan dia tuh sudah paham. Akhirnya di pertengahan mengerjakan skripsi itu dia paham. Jadi ketika di pertengahan itu dia merubah kerangka berpikirnya. Itu ketika di pertengahan. Nah,
Maka kalau sampean membuat kerangka berpikir, itu yang penting Anda pahami dulu variabel X, kemudian variabel Y-nya. Lalu yang di tengah-tengahnya itu kelihatannya gambarnya itu banyak sekali yang disambung-sambungkan. Itu sebenarnya tidak banyak, itu hanya penjabaran dari variabel X-nya itu. Biasanya yang dijabarkan itu variabel X-nya yang dihubungkan. Jadi begini, untuk variabel X1, misalnya variabel X1 ya, variabel X1-nya itu variabel apa misalnya? Motivasi belajar. Variabel X2-nya itu apa misalnya? Karakter. Motivasi biasanya itu nanti kan motivasi ya, variabel X1-nya misalnya motivasi itu nanti kan dijabarkan motivasi seperti apa motivasinya, misalnya motivasi kehadiran gurunya yang menyenangkan. Nah, ketika motivasi itu misalnya sudah ketemu variabel itu indikatornya apa aja, nah itu kan tinggal dicantumkan lalu dihubung-hubungkan di situ, dihubung-hubungkan antara variabel di situ. Ini masih sempit sekali jalannya, agak pelan dulu saya bicara ya. Nah, variabel itu lalu dihubungkan nanti sampai akhirnya ke variabel Y atau variabel terikat. Nah, hanya simple seperti itu. Cuma kita itu kebingungannya aslinya menerjemahkan variabel pada indikatornya. Kalau sampai bisa menerjemahkan variabel pada indikatornya, itu nanti sangat akan mudah dalam membuat ini kerangka berpikir ini. Saya jalannya 31-35 aja naik motornya, jangan sampai kencang karena menjawab sambil mikir ternyata ya, sambil mikir ini. Nah, ringkas saja. Terus misalnya kan banyak kan dari pertanyaan-pertanyaan ini itu yang menanyakan kalau jurusannya ini, dari jurusannya saja kalau saya menjawab kan itu mesti riset dulu kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan sampean. Riset cari tahu indikatornya. Jadi misalnya begini, saya itu aslinya nggak sama dengan jurusan yang sampean misalnya. Misalnya saya kan memang dulu S1 sampai S3 itu ranahnya di pendidikan. Tapi ada yang bertanya ini, banyak yang mau bertanya ini dalam membuat kerangka dalam jurusan kedokteran di sini. Kedokteran, terus agribisnis dan sebagainya. Nah, tidak masalah bagi saya karena saya ingin cuma membuat kerangka berpikir itu, intinya saya bisa menerjemahkan variabelnya saja. Jadi variabel mau apa, terjemahkan dalam bentuk konsep maupun indikator. Nah, tinggal kita sambung-sambungkan saja. Tidak mungkin salah loh itu. Kalau kita hanya menyambung-nyambungkan indikatornya saja itu tidak kemungkinan ada kesalahan. Kenapa kok tidak ada kemungkinan kesalahan? Karena nanti kan berjalannya misalnya itu dalam prosesnya itu kan di hubungannya itu Anda menyesuaikan kalau penelitian Anda misalnya kualitatif itu nanti menyesuaikan juga untuk di lapangannya seperti apa. Sedangkan kalau kuantitatif itu Anda menghubungkannya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah tertera di kuantitatif. Nanti apa yang akan dihubungkan atau yang akan mempengaruhi apa itu nanti disambungkan dengan garis penghubung. Itu kalau kuantitatif. Sebenarnya sederhana semuanya itu. Cuma kita kan sering kebingungan ketika kita melihat punyanya orang lain. Kok ini besar sekali untuk kerangka berpikirnya. Makanya kita menjadi bingung pada waktu itu. Sebenarnya sederhana sekali kalau kita mau membuat dulu dari yang sederhana. Kita terjemahkan dulu aja variabelnya. Setelah kita terjemahkan, lalu di pertengahannya itu nanti di bagian proses
pertengahan proses itu untuk hubungannya itu nanti baru kita sambungkan dengan kita sesuaikan mana yang nanti menuju ke variabel Y-nya. Sebenarnya sederhananya seperti itu. Ada juga yang menerjemahkan bahwa dia menggunakan kerangka konsep maupun kerangka apa itu ya yang dinamakan kerangka konsep, satunya kerangka apa ya? Kerangka teori. Nah, sebenarnya dalam konsep itu hanya menerjemahkan, misalnya kerangka teori dia menerjemahkan teorinya, kalau kerangka konsep dia menerjemahkan atau menjabarkan satu konsepnya. Jadi seperti itu. Masih bingung? Kalau Anda membuat kerangka berpikir, bisa ditanyakan di kolom komen. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kita lanjut nanti ke video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap subscribe yang belum subscribe, karena ini banyak yang tidak subscribe, ini hanya tanya dan hanya nonton saja. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih kalau sudah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi